Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zafiratul Hada dengan NIM A32124 Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Dalam video kali ini, saya akan membacakan hasil resume saya untuk mata kuliah Hak Asasi Manusia dengan judul Agenda Pembahasan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Perkembangannya. Langsung saja, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu di mana sidang PPKI itu dibuat oleh pendiri negara menjelang kemerdekaan, dan masa berlakunya KRIS itu pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 hingga 1959. Lalu ada TAP MPRS itu nomor 14 MPRS tahun 1966 yang dimana itu tentang pembentukan panitia ADHOC bertugas menyiapkan dokumen, rancangan piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Lalu ada berdasarkan keputusan pimpinan MPRS nomor 24B tahun 1967 hasil kerja panitia diterima, namun pada sidang MPRS tahun 1968 rancangan tersebut tidak pernah dibahas, dan terbentuknya Komnas Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kapres 50 tahun 1993 dan pengangkatan anggota Komnas Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Desember 1993 melalui Kepres 455 Masehi tahun 1993. Lalu ada 6 pembahasan lainnya. Yang pertama itu ada pencantuman pengaturan hak asasi manusia pada GBHN hasil SUMPT tahun 1998, lebih khusus pada pembangunan bidang hukum. Yang kedua itu ada penetapan TAP MPRS nomor 17 MPRS tahun 1998 tentang hak asasi manusia melalui sidang istimewa MPR November tahun 1998. Yang ketiga, diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, itu dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, itu diundangannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keenam, itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 kedua Bab 10 A PS 28 tahun Pasal 28 tahun 2000. Lalu yang dimana bahwa hak asasi manusia dan demokrasi adalah dua konsep sistem yang nilainya itu berbeda tetapi berkaitan dan saling mempersyaratkan, dan dimana positivisasi hak asasi manusia di Indonesia itu berseiring dengan perubahan politik dalam negeri dan pengaruh tekanan di internasional akibat peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya itu ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 yang dimana itu ada 15 pembahasan, yang dimana itu yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, yang ketiga hak untuk bebas dari penyiksaan, yang keempat hak partisipasi politik, yang kelima hak atas harta benda,
Yang keenam, hak untuk bebas mengemukakan pendapat dan pikiran. Yang ketujuh itu hak atas perkawinan dan membentuk hak. Yang kedelapan itu hak untuk memeluk agama. Yang kesembilan itu kebebasan untuk berkumpul dan berapat. Yang kesepuluh hak atas pekerjaan. Yang kesebelas hak atas kehidupan yang layak. Yang ke-12 hak atas pendidikan. Dan yang terakhir atau yang ke-13 itu hak untuk menikmati kebudayaan. Nah, adapun pada posisi hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimana itu menurut penjelasan umum pada alinea terakhir, yaitu Undang-Undang tentang HAM ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kenapa bisa disebut sebagai payung dari segala HAM ini? Karena yang pertama itu dari tahun keluarnya saja itu Undang-Undang Nomor 39 ini keluarnya tahun 1999. Sedangkan pasal yang dalam Undang-Undang Dasar yaitu pasal 28A sampai 28J itu keluarnya tahun 2000. Dan juga yang ada di dalam pasal 28 sama 28J ini tidak serinci yang ada di Undang-Undang Dasar Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, yang terakhir yaitu menurut pasal 44 TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998, yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafiratul Ahda pamit undur diri. Terima kasih.